rasanya sedih loh. Kita selalu bilang ke orang lain I love you nak gitu, I love you gitu kan ke suami atau ya ke mama mungkin gitu. Tapi kita nggak pernah loh ngomong itu ke diri kita sendiri. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat. Aku suka banget sama ngobrol sama Mbak Wulan karena kita sefrekuensi. Memang harus memang hidup itu kita harus bisa melihat dari sisi yang positif, ya kan? Maksudnya mau sesulit apapun keadaannya ya selalu ada sisi positifnya yang kalau kita mau ambil ya itu akan membuat kita ya maju. Betul. Dan ya menjadi lebih baik lagi gitu. Iya benar. Gak ada sempurna, benar gak sih? Nah kalau tadi kita udah bicara banyak tentang bisnis ya, tapi kan Mbak Wulan kan sebagai seorang ibu, anaknya udah berapa sekarang? Dua. Oh sama, anaknya juga 2. Oh gitu. Perempuan 1 cewek 1 cowok. Oh aku cewek. Cewek dan cewek. Oke. Nah jadi pastinya salah satu tantangan sebagai seorang woman entrepreneur adalah biasanya juggling kita waktu, bener gak sih? Karena kan ada suami juga yang harus kita take care, perhatikan anak-anak, terus bisnis, apalagi bisnisnya kan juga bukan hanya satu bisnis unit tapi ada begitu banyak bisnis unit gitu. Belum lagi kalau kata perempuan kan harus ada me time. Iya dong, itu harus banget. Bener. Nah, jadi how do you manage to do everything? Apa ya? Kita selalu bilang kita nggak punya waktu. Sebenarnya kita harus membuat waktu itu. Waktu itu ada kok sebenarnya, cuman kita terlalu males, mager, kebanyakan mager itu sih yang saya alami. Dan dengan bertambahnya usia dan mungkin meningkatnya kesadaranku, jadi memang kita harus make time, gitu ya. Jadi bukan no time tapi make time. Susah sih ya, perlu pengorbanan. Kita harus bangun pagi, ekstra pagi ya. Terus udah gitu jugglingnya tadi sama suami juga kita harus tetap respect. Tapi my key with my husband is gampang sih, kayak Barney, say please and thank you aja. Walaupun iya dong, karena kalau suami biasanya tolong dong gitu, please dong gitu, dia pasti akan mau membantu. Something that sederhana, simple, tapi sometimes we take it for granted loh, khususnya dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Dan kita merasa kita juga punya penghasilan gitu kan. Jadi bisa ada angkuhnya juga sih kadang-kadang. Tapi when we say please and thank you, mereka juga merasa dihargai kan. Mereka ya tadi mewong ke wong gitu, memanusiakan manusia. Jadi ya memang itu udah komitmen kita sih. Saya bekerja, jadi jangan mengharapkan saya akan manis dan menyediakan teh di sore hari jam 5 gitu dan masak-masak gitu. Ya itu udah komitmen dari awal. Udah. Sama-sama. Dan ibuku juga udah mewejangi beliau sebelum nikah. Jadi udah langsung bilang, Wulan ini dilahirkan bukan untuk menjadi stay home mom. Dia udah langsung ngomong gitu. Jadi maksudnya lower down your expectation gitu loh. Jadi jangan expect gitu kan. Tapi ya udah, tapi clear. Buat saya sih itu clear. Jadi dari awal nggak ada yang janji PHP dan segala macam, clear ya. Jadi ya udah, buat saya kuncinya itu please and thank you. Jadi dia pasti akan membantu kita. Anak ya sebisa mungkin ya, aku masih nganterin anak sekolah walaupun udah SMA. Tapi I make time karena kita tadi kita nggak punya banyak waktu. Jadi ya kebersamaan di mobil misalnya, atau ya hal-hal yang kecil sih we try to make time gitu. Jadi ngobrol, dan kehadiran kita juga buat mereka juga, mereka bisa rasakan kok kalau kita benar-benar hadir penuh ya gitu di situ. Jangan hadir terus main handphone gitu ya. Itu juga beda sih. Ya kayak gitu sih. Jadi sama lah, pasti Mary juga mengalami hal yang luar biasa. Tapi ya we have to make time gitu. Dan me time itu perlu banget. Kalau saya biasanya mulai hari saya dengan meditasi sih. Jadi beberapa tahun belakangan ini saya lagi belajar meditasi, dan buat saya sih sangat membantu ya. Dan self affirmation, visualization, mungkin itu yang dirimu lakukan, I guess. Betul. Pastinya you do that karena gitu. Kan kita juga harus men-self cleanse diri kita sendiri, pikiran kita, maksudnya mengisi dengan ya itulah pemikiran-pemikiran afirmasi. Karena kan kata-kata itu adalah doa. Gitu. Jadi aku sih percaya banget sih. Iya, itu penting banget. Hal-hal yang kita katakan kepada diri kita sendiri itu penting banget. Gitu. Walaupun saya juga suka kalau lagi kesel juga, aduh gimana sih gitu ya. Tapi setelah itu sadar kembali, oh ya sorry gitu. Hal yang saya belajar tuh, saya ada suatu
saya diajarkan sebuah mantra dari Hawaii. Namanya Ho'oponopono. Pernah dengar nggak? Belum. Apa Ho'oponopono? Ho'oponopono. Jadi itu sebenarnya self healing ya, self healing mantra atau doa. Ya mantra tuh kayak tukang sihir banget ya. Tapi itu mengajarkan kita bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi ada 4 kalimat yang kita lakukan, yang kita ucapkan. I love you, I thank you, please forgive me, sama I'm sorry. To ourselves. To ourselves. Pernah nggak bilang I love you to ourselves? Jarang banget. Jarang banget kan. Aku malah belum pernah sebelum aku diajarkan itu ya. Jadi rasanya sedih loh. Kita selalu bilang ke orang lain I love you nak gitu, I love you gitu kan ke suami atau ya ke mama mungkin gitu. Tapi kita nggak pernah loh ngomong itu ke diri kita sendiri. Dan seringkali kita suka menyalahkan diri sendiri. Kita nggak pernah minta maaf loh. Padahal kalau kita berbuat salah kepada orang lain, we say sorry to them gitu. Jadi kalau kita nggak memaafkan diri kita sendiri, then who will? Gitu. Padahal diri kita juga perlu disayangi gitu. Nah itu sangat self healing banget buat saya. Jadi tuh you just repeat that words every day in the morning or anytime when you need comfort and help. Ya itu bisa banget buat saya. And I say thank you to ourselves Maksudnya dong. thank you, kita udah bekerja seberat ini gitu kan. Kita sudah setangguh ini gitu, sudah selalu berdiri gitu. Thank you to your body yang udah bisa sustain you every day. Thank you that you can breathe every day. Kalau aku baru kehilangan bapakku 2 minggu lalu tepatnya. Dan when I saw him with the ventilator gitu, nafasnya satu-satu, perlu alat bantu gitu ya. Kita tuh lupa ya, setiap hari kita bernafas tanpa alat bantu, nggak usah beli oksigen, and it's just automatically happen gitu. Dan itu nggak pernah kita bilang terima kasih gitu. Sementara kita ngeliat orang sakit yang bener-bener satu-satu gitu, itu yang bener-bener aku merasakan. Ya itu kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri juga ya. Karena ya kita kan juga ya itu hubungannya dengan Tuhan sih, karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi itu it's connecting to God gitu. Betul. I'm so sorry you lost your dad. Oh iya yes. Bukan hanya keluarga ya, saya kan Indonesia juga kehilangan sosok yang sangat luar biasa, pemerhati pendidikan ya. Dan ada banyak, maksudnya kalau aku ngeliat beberapa foto-foto yang ada di Instagram yang Mbak Wulan, maksudnya you're very close not just with your mom but also with your dad also kan. Iya sih, so it's kita kehilangan lah. Tapi ya untuk yang terbaik lah ya. Karena kan memang sudah usia udah 87 tahun, itu udah ekstranya, bonusnya dari Tuhan udah 17 tahun ya kalau kita ya kan biasanya 70 tahun udah after that it's a bonus gitu. Dan I think he live his life to the fullest gitu. I can lihat justru pada waktu saat beliau meninggal itu justru ketulusan, kebaikan beliau tuh justru aku rasakan di situ banget gitu, dari orang lain ya, terutama kalau buat kita ya dia selalu always yang memang penyayang dan baik hati. Tapi begitu banyaknya orang yang datang, begitu banyaknya cerita-cerita yang benar-benar dia benar-benar tuh selalu hadir untuk seseorang, bukan hanya datang aja gitu, tapi dia ada di situ gitu, memberikan waktunya, memberikan perhatiannya, pikirannya gitu loh. Jadi dia benar-benar menghidupi quotes yang aku juga suka sih, do little things with great love dari Mother Teresa, sekarang Santa Teresa dari Calcutta ya. Jadi do little things with great love. I think what he did is that gitu. Jadi benar-benar orang-orang bilang, aduh Pak Tilar itu sejauh apapun dia pasti datang untuk acara kita gitu ya. Dan benar-benar dia menjadi seseorang yang memang hadir, bukan hanya setor muka. Beda ya kalau orang setor muka sama yang dia hadir gitu di situ dengan segala keberadaannya dia itu. Jadi itu hal-hal yang saya dengar pada waktu justru beliau nggak ada gitu, yang buat saya wah gila ya, hebat juga nih. Dan it's benar-benar menjadi contoh aku sih. I want to end my life, maksudnya this life like that gitu, beautifully. Semua orang juga bisa merasakan kebaikan dan ketulusan dia gitu loh. Dan selalu ada menemani Ibu Martha Tilaar, kemanapun selalu mereka bersama kembar berdua. Dempet. Jadi setelah beliau itu kan
pegawai negeri, terakhir asisten menteri ya di tahun 97, kan pensiun ya. Terus gitu dia bilang sama ibu saya mau ngelamar dong kerjaan di kamu gitu. Oh iya? Terus dia bilang, oh mau ngelamar apa gitu kan. Ibu saya bilang, saya mau jadi turis, dia bilang gitu, turut istri. Oh iya, so jadi nice. Makanya that's why dia always go with my mom, kemanapun. Ya, kemanapun. Betul, jadi memang itu ya, my mom juga ada, maksudnya pasti kehilangan banget ya, karena selalu kembar dempet gitu loh, selalu berdua gitu. Jadi ya, it's a tough moment sih for us, tapi ya kita harus jalani kan. Benar. Terakhir kali saya ketemu beliau mungkin kayak 1,5 tahun yang lalu, itu di acaranya Pak Ciputra. Oh iya. Mereka lagi Pak Ciputra lagi pembukaan museum koleksi-koleksi lukisan. Iya. Terus ya ketemu ibu, dan selalu kalau ada ibu pasti ada bapak. Iya, pasti selalu pasti. always together. Gitu. Iya. Ini ada beberapa foto kemana-mana selalu jalan-jalan. Oh iya. betul. Ini waktu mereka anniversary. Iya. Tahun lalu ya, ke 55 ya. 55 apa 56 ya? Aku juga lupa. It's been a while. Iya. Terus jadi sedih. Nah, ini lagi nggak di Indonesia ya? Iya, jadi ini terakhir kali nih aku nemenin dia. Jadi selalu pasti harus ada yang nemenin kan, karena usia orang tua saya udah tua. Jadi ini terakhir kali nih kita ke New York tahun 2018. Waktu itu Ibu Martha mendapatkan SDG Pioneers dari UN sebagai itu yang pertama sih, orang pertama di Indonesia yang mendapatkan Sustainable Development Goals Pioneer gitu. Nah di situ dia nekat aja, pokoknya aku harus ikut dia gitu. Padahal aku bilang, aduh itu tuh udah jauh banget ke Amerika, dan beliau kan juga udah tua kan. Gitu. Tapi dia bilang aku harus ikut, dia bilang gitu. Tapi ya sekarang dengan melihat foto ini, aku suka lihat-lihat lagi gitu ya. Oh ya, that was the last time, and maksudnya walaupun memang nggak bisa berbuat banyak karena dengan keterbatasan fisik ya, tapi dia memang always present gitu loh. Dia tuh orang yang sangat mindful, hadir di waktu itu dan sangat enjoy. Jadi nggak komplain, aduh aku harus mau kesini, mau kesana tapi nggak bisa, nggak loh. Dia benar-benar yang penting bawa saya ke toko buku. Ya emang dia bookworms banget ya. Dia tuh pasti udah di toko buku udah aman, tentram dan damai. Ya udah kita tinggal bawa aja dia ke toko buku dimanapun. Jadi aku bilang ya ke Gramedia juga bisa dong. Tapi enggak lah ya, maksudnya beda lah gitu. Jadi dia was like ini last trip sih tahun 2018 ya, dari tahun lalu di New York ya. Oke. And ini ini yang waktu udah, jadi memang sepanjang tahun ini itu memang beliau udah sakit. Jadi udah masuk rumah sakit tuh berkali-kali. Jadi sebenarnya kita udah disiapin sih, nggak langsung mendadak gitu. Jadi waktu saya nganterin dia ke dokter, jadi kita gantian, anak-anaknya selalu nemenin deh gitu. Dia harus terapi apa, gantian gitu. Siapa yang bisa kita nemenin gitu. Jadi ini September sih. Iya. September ceria. And he'll always be your hero. Oh iya. Forever. Yes. Always be hero ya. Selalu, ini dia. Ini yang kemarin di post di Instagram. Iya, Instagram aku ya. Karena kan Hari Pahlawan. Jadi mereka nanya ya gimana sih pesannya Mbak Wulan terhadap Bapak yang sebagai pahlawannya gitu ya. Karena memang lucunya kan memang peran orang tua saya tuh kebalik ya. Jadi kan kalau ibu tuh biasanya stay at home ya kan, take care kids. Kalau ini kebalikannya, karena ibu saya merintis perusahaan itu benar-benar di umur 40. Ya jadi so never late. There's no such thing late ya untuk memulai sesuatu. 40. Dan itu punya anak juga pertama kali gitu. Jadi kebayang dong harus ngurus anak tapi perusahaan juga lagi ini gitu. Jadi itu my dad comes to the rescue. Memang dia udah take that role gitu. Ya udah dia memang seorang yang luar biasa sih. Memberikan kebebasan. Ibu saya bilang saya tuh diberikan kebebasan dan support yang benar-benar all out gitu ya. Kamu go gitu, nanti saya akan take care anak-anak. Karena memang waktu itu kan kalau pegawai negeri itu biasanya jam 4 sore udah pulang. That's the true ya, maksudnya memang dia pulang gitu, ngurus ya, be with us gitu. Jadi makanya memang growing up kita memang lebih deket dengan bapak sih, karena ya we spend more time ya gitu aja sih sebenarnya. Dan dia juga menjalankannya ya bukan hanya di rumah aja, tapi benar-benar
Ya gitu, misalnya beliin majalah gitu ya kan, dulu zamannya majalah. Setiap anak kan beda-beda. Aku suka Bobo, temen kakakku Hai, yang lain Donald Bebek gitu. And each person tuh dikasih gitu loh. Itu hal yang sederhana kan, do little things with great love. Hanya majalah tok gitu, apa sih gitu kan, beliin gitu satu-satu. What do you need? Rapotan, bapak saya satu-satunya pria yang pasti menerima rapot. Dan dia bilang sama istrinya, saya tuh cuma satu-satunya laki-laki loh zaman dulu ya. Kalau sekarang bapak-bapak udah lebih hands on. Kalau dulu kan jarang gitu. Dan bener memang bapakku doang yang rapotan. But he's okay with that gitu loh. Jadi memang harus ada pengorbanan juga ya, dan itu dilakukan olehnya gitu. Supaya ya memastikan anaknya juga ada someone yang men-take care of them gitu. Itu yang saya appreciate ya, walaupun dia laki-laki gitu kan, benar-benar kadang-kadang laki-laki ya nggak, bukannya saya mengecilkan laki-laki, tapi memang begitu karena mungkin culture-nya kita di sini. Persepsi orang kan, persepsi maksudnya orang membayangkan, gitu. Maksudnya itu bukan role yang dilakukan oleh seorang pria. Benar banget gitu. Jadi sekarang yang dia lakukan and we're happy gitu loh. Jadi kita tumbuh dengan menjadi anak-anak ya, bisa lah gitu menghadapi hidup ini gitu dengan baik gitu loh. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,